bahwa pada hari ini tanggal 19 Februari tahun 2025 Badan Satu dan Satgas Batis beserta stakeholder terkait telah berhasil melakukan penggerbekan besar-besaran di 3 lokasi yang diduga menjadi pusat produksi oli palsu di wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun TKP penggerbekan tersebut yang pertama berada di komplek pergudangan Harmoni Blok 8A Tanjung Selamat Pertujuan. Kemudian yang kedua komplek pergudangan Bintang nomor 88F. Kemudian yang ketiga komplek pergudangan Bintang 8A. Awal mula pengungkapan kasus ini berangkat dari informasi warga masyarakat yang menyampaikan bahwa diduga adanya anggota TNI yang membackup ataupun melakukan kegiatan ilegal. Sehingga berangkat dari informasi tersebut kita menindaklanjuti melakukan pendalaman dan investigasi lebih lanjut hingga berhasil mengidentifikasi beberapa lokasi yang diduga seperti tadi yang kami jelaskan. Dari hasil pendalaman pada malam tanggal 18 tadi malam kami bersama stakeholder terkait yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk Kementerian Perdagangan di dalamnya serta Pertamina yang mengadakan briefing dan menunjuk rencana penindakan. Sehingga pada hari ini tadi pagi pukul 08.00 kami melaksanakan operasi penindakan tersebut dan kami mengamankan ribuan produk oli palsu di lokasi tersebut. Produk-produk ilegal yang terdiri dari berbagai merek dengan total barang bukti mencapai lebih dari 30 truk. Adapun barang-barang tersebut kami akan jelaskan di lokasi pertama, yakni komplek pergudangan Harmoni Blok 8K. Barang yang telah diamankan yakni 42.332 botol oli berbagai merek dengan tipe dan total jumlah 44.797 liter. Kemudian di lokasi yang kedua berada di pergudangan Bintang nomor 88F. Terdapat barang yang diamankan 116.438 botol dengan berbagai merek, total 91.459 liter. Pertamina, Mediterranean, Super, Prolet, Mediterania, 5 XP, Pastron, Enduro, Evalu, Shell, Castrol, dan lain-lain. Kemudian lokasi yang ketiga, yakni di pergudangan Bintang nomor 8A, barang yang diamankan sebanyak 100.706 botol oli berbagai merek, total liter 7.362 liter oli Pertamina, AHM, Palu, Federal, Yamalu, Shell, dan Castrol. Selanjutnya barang-barang tersebut akan kita amankan dan nanti akan kita serahkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini untuk dilakukan pengembangan kasus, baik itu kepemilikannya, kemudian mungkin proses distribusi atau penjualan kemana. Yang jelas kegiatan ataupun produksi di pabrik oli palsu ini tentunya merugikan masyarakat banyak, karena barang-barang tersebut barang palsu yang tidak bisa dijamin kualitasnya, motor, kendaraan roda 4, mobil, ini akan menjadi akibat daripada penggunaan oli palsu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, akan kita kembangkan pemiliknya. Kami menemukan karyawan itu, ada karyawan yang sudah kita amankan untuk mendapatkan keterangan-keterangan seperti yang kita butuhkan pemilik tadi.
berapa orang yang kita amankan sementara? Yang kita amankan ini karena mereka tadi ada mungkin berkisar 4 orang ya, 4 orang yang akan kita proses dan kita amankan untuk kita minta keterangan. Pak, awalnya kan kita bergerak karena ada informasi juga keterlibatan anggota TNI. Sejauh ini dari hasil penyelidikannya seperti apa? Apakah memang ada keterlibatan atau enggak? Di sana tidak ada anggota TNI. Informasi itu makanya Kodam diinformasikan oleh pihak dan kita dari Bali maupun dari berita. Ternyata mereka tidak ada di sana. Nah, pernyataan sejauh mana kalaupun ada nanti pelibatan dia, akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Diperiksa oleh POM. Apabila positif, jatuh pidana. Demikian. Lanjut seperti ini. Nah, tadi pertanyaan terkait membedakan oli itu asli atau palsu. Sebenarnya di pertanyaan rubrikan itu sudah ada standarisasi. Yang pertama adalah melihat dari fisik dan yang kedua adalah cek lab. Maka dari itu untuk membuktikannya perlu tahapan seperti itu. Jadi kami lagi mengikuti proses seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya langkah-langkah pertamina rubrikan itu sudah jelas ya, sudah diinfokan di sosial media, di semua media. Ciri-cirinya biar baik itu dari fisik maupun cek lab sudah jelas. Yang pertama bisa dilihat di QR code pada botol kemasan itu sebenarnya sudah mirip, Pak, nggak mungkin sama gitu ya. Terus dari tutup botol pelumas sudah bisa dicek adanya badge nomornya seperti itu. Terus dari ciri-ciri fisiknya juga ada yang terlihat juga gitu ya. Nah itu detail bisa ada di website juga ada dan juga di salah satunya juga harus mengikuti cek lab. Karena lubrikan ini kayak apa namanya ya, nggak bisa langsung disimpulkan saat itu juga ya. Jadi perlu memastikan keasliannya dari web sendiri. Nah di websitenya juga ada pertanyaan lubrikan.com.